ditusuk dengan keris Kebo Dedeng tidak terluka, maka saya akan sujud di hadapan Raden Danang Sutawijaya. Bawahan-bawahannya tadi akhirnya menyetujui dan berniat membantu Raden Danang Sutawijaya ya. Jikalau suatu saat menghendaki tenaga atau prajurit atau militer, jikalau Panembahan Senopati nantinya akan maju ing Alogo atau perang. Pemirsa, jumpa lagi bersama saya Ari Bayu dalam acara Napak Tilas Budaya Nusantara. Nah, dalam kesempatan ini kita akan membahas kisah sejarah Mataram. Mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran kisah-kisah tersebut, langsung saja kita tanyakan ke Bobo Sutrisno. Nah, Bobo, mohon Bobo ceritakan tentang kisah perseteruan di Kesultanan Pajang dengan anak angkatnya Bobo. Ya, terima kasih Mas Ari Bayu, yang mana sebagai anak muda yang sangat peduli dengan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia ya. Apalagi dengan acara Napak Tilas Budaya Nusantara ini suatu cermin bahwa kaum milenial ternyata masih suka dan masih ada seperti contoh Mas Ari Bayu yang mempertanyakan tentang kisah di Mataram, yaitu tentang kisah perseteruan Sultan Pajang dengan anak tirinya. Gini Mas Ari Bayu, mungkin ada versi lain yang menceritakan dalam cerita atau bentuk kisah yang lain. Secara pribadi saya mohon maaf apabila nanti kisah yang saya sampaikan ternyata ada perbedaan versi dengan orang lain. Yakin saja bahwa kita belum tentu benar dan yakin saja orang lain belum tentu salah. Nah, dalam kesempatan ini Mas Ari Bayu yang tanya ke saya, tentu saya wajib menjawab ke Mas Ari Bayu dan menyapa teman-teman yang ada di studio dan tim kameramen dari Napak Tilas Budaya Nusantara. Mas Ari Bayu, perseteruan Sultan Pajang, yaitu kala itu masih dipimpin atau dipegang oleh Sultan Hadiwijaya. Siapa Sultan Hadiwijaya? Dia adalah Mas Karebet, menantu Sultan Patah, Sultan Trenggono saat itu. Karena setelah gugurnya Haryo Penangsang, Kesultanan di Demak berpindah pemerintahan di Pajang, yaitu Sultan Hadiwijaya. Lah, kenapa kok dikatakan perseteruan? Lah, kenapa ini? Di akhir Kesultanan Pajang yang di tangan Sultan Hadiwijaya ternyata tidak lepas dari kendala, Mas. Lah, siapa nama anak angkatnya itu? Ya, siapa? Dia adalah Danang Sutawijaya. Danang Sutawijaya adalah yang dianggap orang mampu membunuh Aryo Penangsang saat masih pemberontakan di Demak saat itu. Nah, kisah ini Mas Ari Bayu diawali tentang kisah Raden Pabelan. Siapa itu? Siapakah Raden Pabelan? Anak Temenggung Mayang, itu Temenggung yang menjabat di Pajang. Lah, Raden Pabelan anak Temenggung tadi mempunyai wajah yang tampan. Kebetulan Sultan Hadiwijaya mempunyai putri yang cantik yang belum mempunyai suami. Yang lain sudah, ada yang menantu dari Tuban, ada yang menantu dari Demak, ada menantu yang dari Madura, dan yang masih lajang dia adalah Sekar Kedaton. Nah,
Sekar Kedaton ini digoda oleh Raden Pabelan, anak Temenggung Mayang, gitu. Digoda ternyata menggoda Putri Dalem tidak hanya sebatas menggoda, Mas. Gimana? Dia langsung menyelinap masuk ke taman atau ke tempat tidurnya Sekar Kedaton tadi. Singkat cerita, terjadilah hubungan yang terlarang antara Raden Pabelan dengan putra Sultan Hadiwijaya yang bernama Sekar Kedaton. Lah, ibarat orang nyimpen bangkai, Mas. Kan ketahuan juga, ya toh. Akhirnya berita tentang seringnya Raden Pabelan masuk menyelinap ke tempat Putri Sekar Kedaton, Putri Sultan Hadiwijaya diketahui oleh prajurit dan dilaporkan ke Sultan Hadiwijaya. Lalu oleh Sultan Hadiwijaya menyuruh prajurit menangkap Raden Pabelan yang saat itu dijebak. Memang betul-betul apakah benar Pabelan masuk ke tempat tidur Putri Dalem. Ternyata benar, saat masuk ditangkap dan dibuktikan yang hadir di situ, dan dia mengakui bahwa dia adalah anak Temenggung Mayang. Akhirnya atas perbuatan itu Raden Pabelan mendapat hukuman mati, ya, mati. Karena ya hukuman mati, Mas, karena anak sultan, ya. Anak saya kok tema diecek-ecek dalam bahasa kita, ya. Nah, akhirnya Temenggung Mayang juga mendapat hukuman karena pertanggungjawaban anaknya adalah tanggung jawab orang tuanya, gitu. Akhirnya Temenggung Mayang diasingkan atau melakukan pembuangan oleh Sultan Hadiwijaya, dibuang ke arah Semarang. Saat itu masih desa, Mas, asing dari Pajang. Lah, istri dari Temenggung Mayang, gitu, akhirnya dia minta bantuan sama Raden Danang Sutawijaya yang saat itu masih menduduki di Mataram. Jabatannya masih bupati, gitu. Ya toh, di Mataram, istri Temenggung kan adiknya. Istri Temenggung Mayang itu adik dari Danang Sutawijaya. Oh, Danang Sutawijaya anak pemanahan yang diasuh atau dipeanak oleh Sultan Hadiwijaya. Kalau Temenggung Mayang istrinya tidak dipeanak tapi diperistri Temenggung di Pajang. Minta tolong karena kakaknya, suaminya dibuang di Mataram dan sampailah di desa Jatijajar oleh seorang Raden Danang Sutawijaya yang mengetahui nasib adiknya yang terpisah oleh suaminya karena perbuatan anaknya Raden Pabelan. Akhirnya menyuruh orang kepercayaan, siapakah dia, adalah Ki Bocor. Ki Bocor, mungkin Mas Ari Bayu apa itu Bapak Ki Bocor? Mungkin ingin tahu juga. Iya. Tapi sebelum Bapak melanjutkan cerita tersebut, diminum dulu Bapak. Oh iya, terima kasih Mas Ari Bayu. Dan teman-teman, monggo silakan minum. Ya, mungkin banyak dari pemirsa yang penasaran siapa yang dimaksud oleh Bapak Sutrisno, tapi sebelumnya kita minum dulu. Itu siapa Bapak itu? Saya lanjut. Ki Bocor adalah orang yang sakti mandraguna, yang mana kesaktian Ki Bocor sudah dibuktikan oleh Raden Danang Sutawijaya, tidak melalui orang lain, bahkan dia mengetahui seorang kehebatan Ki Bocor karena pernah berhadapan adu kesaktian. Lah, tugas Ki Bocor oleh Raden Danang Sutawijaya yang bergelar menjadi bupati di Mataram karena dulunya Alas Mentaok, disuruh nyegat rombongan yang berniat membuang Temenggung Mayang tadi yang berjumlah lebih banyak. Nah, kalau Ki Bocor membawa anak buah hanya 40 orang. Ya, kalau itu lebih banyak. Kalau dari Pajang itu lebih dari 40 orang. Mungkin ada 100-an ya. Ya. Namun seorang Raden Danang Sutawijaya atau yang bergelar bupati saat itu mempercayai Ki Bocor, akhirnya berhasil menghadang dan membunuh semua utusan dari Pajang tadi yang berniat membuang Raden Temenggung Mayang tadi, dan berhasillah direbutlah tawanannya itu dan dibawa pulang ke Mataram. Nah, juga hebat juga ya Ki Bocor. Nah, orang yang lari tadi, Mas, orang yang lari tadi melaporkan peristiwa ini ke Pajang, ke Sultan Hadiwijaya, mengatakan bahwa tawanan yang berniat dibuang di
Semarang ternyata dirampas oleh Ki Bocor. Siapakah Ki Bocor? Dan dia mengakui kalau dia adalah utusan si seorang Danang Sutawijaya. Lah marah Mas. Marah apa itu? Sultan Hadiwijaya marah sekali. Ini berarti berani menghalang-halangi kemauan seorang sultan. Nah, akhirnya apa yang dilakukan Bapak? dilakukan akhirnya minta pendapat Mas, para menantu yang dari Demak, menantu yang dari Tuban, menantu yang dari Madura, menyarankan ini dianggap sudah melawan perintah seorang Sultan Hadiwijaya. Raden Danang Sutawijaya yang jadi anak angkatnya tadi dianggap berani mancai itu istilahnya menentang kemauan seorang Sultan Hadiwijaya. Lah, akhirnya sepakat mereka yang hadir di pendopo Pajang menghendaki untuk dikecek perang. Pajang untuk diminta untuk mengerahkan tentaranya menggecek perang di Mataram karena sudah berani mbalelo. Lah, oleh Pangeran Benowo, siapakah Pangeran Benowo? Adalah anak kandung dari Sultan Hadiwijaya karo Danang Sutawijaya anak angkat. Kalau Raden Benowo adalah anak kandung. Ya. Memberikan saran, istilahnya ayam-ayam melerai agar Sultan Hadiwijaya tidak marah. Akhirnya tidak perang gitu. Ya, jangan sampai ada pertikaian darah karena bagaimanapun seorang Danang Sutawijaya masih keluarga. Namun karena banyaknya pendapat yang masuk dan menangkis pendapat yang bersifat pendingin tadi, tetap akhirnya seorang Sultan Hadiwijaya memberikan dawuh dari Hadiwijaya, ternyata Raden Sutawijaya dianggap salah dan dianggap wani pemerintahan di Pajang. Nah, sekarang ingin mengupas dulu siapa toh Ki Bocor itu yang jangan tanyakan tadi. Ya, siapa Bu? Nah, Ki Bocor adalah seorang Demang, gitu. Demang yang mana kademangan itu dia masih katakanlah setia tuhu sama Sultan Hadiwijaya, gitu. Yang mana 1 tahun sekali dia upeti, Mas. Upeti ke Pajang. Lah, berhubung dalam perjalanan dari rumah Ki Bocor tadi ketemulah dengan Raden Danang Sutawijaya yang bupati dari Mataram tadi. Ketemu disuruh mampir. Lah, mampirnya itu karena yang nyuruh mampir adalah anak angkat Sultan Pajang ya, tentunya mau, Mas. Lah, di saat mampir itu, Mas, mungkin dari strategi seorang Danang Sutawijaya atas nasihat Ki Juru Mertani, atas nasihat pakdenya si Pemanahan tadi ya, memberikan nasihat jikalau bisa mencari dukungan dari bawahan-bawahan, suatu saat apabila kita niat berani sama Pajang, setidaknya sudah punya orang-orang yang mendukung kemauan seorang Raden Danang Sutawijaya yang menjabat bupati di Mataram yang dulunya Mentau. Akhirnya Ki Bocor ketemu, mampir makan malam, katakanlah kita dijamu ya. Makan-makan dijamu, setelah dijamu baru matur. Ki Bocor, mbok yo sampean ndak usah ke Pajang. Loh, alasannya apa? Karena apa? Romo Sultan Hadiwijaya tidak seperti dulu lagi. Kalau dulu masih bergelar Joko Tingkir, beliau masih sering dekat dengan rakyat. Tapi sekarang setelah menjabat seorang Sultan Hadiwijaya di usia yang sudah sepuh, jarang sekali mengetahui keluhan rakyatnya. Kalau bisa, upeti itu tidak usah dikirim ke Pajang, namun buat membangun wilayah Ki Demang sendiri. Ki Bocor merasa dijajaki. Loh, sampean ngetes kesetiaan saya sama Gusti Sultan Hadiwijaya? Bukan. Gini loh, saya hanya berniat. Karena apa? Saat ini Romo Sultan Hadiwijaya menjadi seakan-akan dikuasai oleh menantu-menantunya, anak-anaknya gitu loh. Dikuasai termasuk yang dari Demak, dari Madura dan Tuban. Itu versinya seorang Raden Danang Sutawijaya. Atas laporan atau nasihat dari Ki Juru, dari Ki Juru Mertani atau Ki Pemanahan dan si Raden Danang Sutawijaya, Ki Bocor tetap tidak mau. Akhirnya tetap setia pada Sultan Hadiwijaya. Kecuali, ya kan tanya Mas, apa yang menjadi modal kok sampean berani sama ingkang Romo Sultan Hadiwijaya? Saya saja hanya kaulo, tidak apa-apa nih. Aku setia tuh sama Pajang, sampean kok berani? Apa alasannya? Dan apa kekuatannya? Nah, sampean saja, emosi itu Bocor. Sampean saja satu orang dari Mataram belum tentu bisa mengalahkan saya satu orang. Apalagi kalau kamu berani sama Mataram. Nah, oleh
Raden Danang Sutawijaya, mbok yo jangan gitu. Kalau jadi ukuran itu menang dan menang, tidak akan pernah habisnya. Tidak bisa. Bocor, saya mau patuh dengan Nak Mas Raden Danang Sutawijaya kalau Nak Mas Sutawijaya berhasil mengalahkan saya. Apalagi saya punya keris yang ampuh, namanya Kebo Dedeng. Nah, akhirnya mendengar sumpah seorang Ki Bocor tadi, kalau dia kalah mau bertekuk lutut di hadapan si Raden Danang Sutawijaya, Ki Juru memberikan nasihat, mungkin ini jalan yang terbaik. Siapa tahu nanti si Ki Bocor benar-benar kalah atas songarnya, songar itu sombongannya itu loh Pak, atas tantangannya, bukan sombongnya, atas tantangannya tadi, mungkin membuat bawahan-bawahan yang lain semakin yakin tentang kemahiran seorang Raden Danang Sutawijaya. Akhirnya, karena saat itu Raden Danang Sutawijaya sudah dekat dengan Ratu Kidul, tentu minta petunjuk dari Ratu Kidul bahwa akan diberikan kesaktian, benda apapun tidak akan mampu. Namun kalau berlebihan tentu ibaratnya cacing dipidak saja kerogel-kerogel, Mas. Maksudnya gini, kalau dipukul terus-menerus mungkin bisa juga Danang Sutawijaya membalas pukulan, gitu loh maksudnya. Lah, di saat itu Mas, yang hadir diam semua mendengar kata-kata Ki Bocor yang seakan-akan menantang. Yang menantang Raden Danang Sutawijaya. Dan Sutawijaya menjawab, "Hei Ki Bocor, ketahuilah, saya adalah Raden Danang Sutawijaya, saya adalah orang satu-satunya yang berani menghadapi Arya Penasang saat itu. Dan saya satunya orang yang memegang tombak Kyai Pleret. Nah, dan saya yang bergelar Satrio Loreng Pasar Yos Senopati ing Alogo, itu gelar yang diberikan saat itu mengalahkan Arya Penasang saat itu. Ki Bocor tetap tidak gentar, tetap tanpa ragu-ragu, berani mengadu kesaktian dengan syarat mampu ditusuk dengan keris Kebo Dedeng tidak terluka, maka saya akan sujud di hadapan Raden Danang Sutawijaya, alias tidak bisa ditawar-tawar lagi. Akhirnya seorang Danang Sutawijaya mekas pesan sama keluarganya, sama Ki Juru Mertani maksudnya, sama keluarganya, kalau saya nanti mati oleh keris Ki Bocor, tolong semuanya tidak boleh menuntut Ki Bocor. Gitu loh Mas. Itu kesatria Mas. Karena apa? Ki Bocor sudah sumpah juga, kalau saya mempunyai pusaka saya tamak itu tancapkan ya ke Raden Danang, kalau tidak mempan saya akan tunduk. Begitu juga sebaliknya, jangan menuntut kalau saya nanti mati oleh tangan Ki Bocor. Akhirnya keris ditancapkan dari belakang, dari depan ke tubuh Raden Sutawijaya, dan itu tidak mempan. Karena apa? Sudah mendapat backing ya. Selain dia juga anak seorang kesatria, tentu saat itu dapat backing dari Ratu Kidul. Akhirnya setelah beberapa kali dihujami keris oleh Ki Bocor, kebetulan jikalau sekali lagi Ki Bocor nancep mungkin seorang Raden Danang Sutawijaya akan membalas. Ternyata dalam hitungan terakhir kalinya tidak dilanjutkan dan Ki Bocor bertekuk lutut di hadapan Raden Danang Sutawijaya. Lah diutuslah merampas tawanan tadi gitu loh. Kan itu kemampuannya Ki Bocor kan itu, kisahnya seperti itu. Lah akhirnya Mas, setelah Ki Bocor takluk di hadapan seorang Danang Sutawijaya tadi, bawahan-bawahannya tadi akhirnya menyetujui dan berniat membantu Raden Danang Sutawijaya ya, jikalau suatu saat menghendaki tenaga atau prajurit atau militer, jikalau Panembahan Senopati nantinya akan maju ing Alogo atau perang di Palagan. Akhirnya peristiwa ini Mas, satu demi satu, dan anehnya upeti yang dibawa Ki Bocor tadi Mas, tidak diminta atau diberikan pada Danang Sutawijaya, ditolak, malah disuruh dibawa pulang. Ya, bawa pulang saja Ki Bocor, dan untuk membangun
wilayahmu sendiri. Lah, berita tersebar, Mas. Ternyata adil ya. Alah, ini berita ini menyebar sampai akhirnya menjadi besar. Akhirnya Mataram dan Pajang terpisah. Ya, Majang itu di bawah pimpinan Sultan Hadiwijaya, orang tua angkat dari Raden Danang Sutawijaya, dan Mataram di bawah pimpinan Raden Danang tanpa mengeblat pemerintahan di Kasultanan Majang. Itulah persengketaan antara Raden Danang yang saat itu memimpin di Mataram yang dulunya Alas Mentao, pemberian dari Sultan Hadiwijaya yang ketika mampu membunuh seorang Haryo Penangsang diberi bumi Alas Mentao dan bumi Pati, yang Pati diberi nama oleh Wasis Joyokusumo, yang di Mataram sampai sekarang bernama Mataram, ditempati Sultan atau digelar dengan Panembahan Senopati sampai sekarang. Dulunya ya sebelum menjadi Panembahan ya tetap Raden Danang Sutawijaya. Saya bilang sekarang saat akhirnya Panembahan Senopati lah yang menjadi raja di tanah Jawa dan surutlah di Pajang. Itu, Mas. Itulah perseteruan antara orang tua dan anak angkatnya yang Mas Ari Bayu tanya tadi. Mungkin sedikit banyak saya mohon maaf, kisah perseteruan Sultan Hadiwijaya dan anaknya kurang lebih saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Ya, terima kasih Opo atas kisahnya tadi. Nanti Bopo bisa cerita lagi ya Opo. Oh iya, insya Allah. Ya. Oke, tadi bisa cerita dari Bopo Sutrisno tentang kisah perseteruan di Kasultanan Pajang dengan anak angkatnya. Nah, mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk kalian semuanya. Apabila ada salah-salah kata, kami mohon maaf. Tetap ikuti video kita selanjutnya. Tetap di Salam Napak Tilas Budaya Nusantara.